kasih tips dong Mbak terkait bagaimana sih menjaga kesehatan kita dengan kesibukan yang begitu banyak. Oke, jaga kesehatan ya. Menurut versi Mbak Yoga. Kalau jaga kesehatan apa dulu nih? Fisik atau mental? Keduanya mungkin. Oke, keduanya. Kalau kesehatan fisik mungkin pasti makan teratur, suplemen ya biasalah kayak tips-tips pada umumnya gitu kan. Tapi kalau mental ini tergantung kalian. Kalau kalian membuat apa yang kalian lakukan itu mudah, semua akan jadi mudah. Mindsetnya. Kalau kalian melihat itu sesuatu yang susah, ya udah burn out kalian gitu. Jadi kalau saya itu prinsipnya gini, life, love, learning must be balanced. Jadi kehidupan, kesehatan, fisik dan lain sebagainya, kemudian love, cinta, kemudian kasih sayang, relasi, itu kan tetap harus dijaga, dan juga learning, belajar. Nah, ketiga hal ini harus benar-benar seimbang. Kalau salah satu di ketiganya ini ada yang nggak terpenuhi, ya udah nggak optimal gitu loh. Dan ini benar-benar support mental kalau ketiga hal ini. Satu aja dibuang, ya udah nggak dapet gitu loh. Esensinya tuh nggak dapet. Kalau menurut saya ya, ini dari saya gitu. Karena dari dulu 3 hal ini yang saya harus seimbangkan dan belajar seimbangkan. Support dari orang-orang sekitar, lingkungan, itu juga sangat-sangat penting ya untuk mental gitu kan. Kalau kita punya teman yang easy going, kemudian dia mau bisa diajak kerjasama, sharing, itu kan kita lebih, enak ya ada temannya, kita ngerasa ada temannya gitu kan. Jadi paling enggak ya ada support system sih gitu. Support system ya teman-teman, jangan lupa punya support system. Nggak harus ini loh, maksud saya itu keluarga gitu loh. Keluarga dan yang lainnya. Oke, terkait di S3 ini Mbak, kan pasti ada tingkatan berbeda, baik dari segi teori, materi atau pembelajaran yang ada dari S1 sampai S3. Pasti kan tingkat perbedaan itu kelihatan jelas. Bagaimana cara menghadapi hal itu? Seandainya ada teman-teman yang mau lanjut ke S2, kan pada dasarnya kan di S1 itu kan mereka masih basic lah ya, dasarnya basic aja gitu. Kemudian mereka bakal mencoba di tingkat S2 ini. Bagaimana biar mereka tuh nggak kaget? Kalau dibilang kaget itu nggak mungkin ya teman-teman, karena pasti nanti menemukan hal baru. Semakin tinggi jenjang, kita akan semakin merasa kecil. Kita kayaknya nih S1, aku udah tahu nih, ini udah tahu karena nanti pasti kayak gini, pasti kayak gitu, udah tahu, udah sok jago gitu. Di S2 ketemu lagi sama teman-teman, ternyata ada yang lebih jago, dan ternyata pengetahuan gue ini cuman ya segini doang, ya kecil banget gitu loh. Dan akhirnya kita harus terus belajar kan gitu. Kemudian yang kalau di S3 kumpul lah kuliahnya kan, kalau S3 itu biasanya kuliah sama dosen-dosen dari univ-univ lain gitu loh. Kalau S2 tuh mungkin kita kuliahnya dengan fresh graduate atau guru-guru gitu kan. Kalau di S3 itu bisa dari guru, bisa dari dosen. Kita pun yang saya dulu waktu S3 itu saya masih belum kerja yang tetap ya, awal-awal masuk. Tapi teman-teman saya tuh dosen semua. Jadi kayak saya yang belum kerja punya teman-teman dosen, ini gimana? Pasti kaget, shock gitu loh. Dan apa yang saya sudah ketahui, saya miliki, ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tetap belajar. Pasti kaget, nggak ada yang nggak kaget. Cuman gimana cara kita siap menerima dan mau belajar, mau tumbuh. Dan kalau di S3 itu kerendahan hati itu sangat diperlukan. Karena ya itu tadi, semakin tinggi jenjang akan semakin merasa diri ini kecil. Karena kita sudah difokus, misal di S1 guru SD, PGSD, S2 pendidikan dasar, S3 pendidikan dasar. Ya udah, kita cuma tahu tentang pendidikan dasar atau guru SD, materi-materi SD, bagaimana mengajar, pedagogik dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian nanti dari S3 yang jurusannya pendidikan dasar, bertemulah dengan teman-teman dari jurusan lain, ya udah merasa kecil karena kita fokusnya cuma satu, sedangkan ilmu pendidikan itu banyak, nggak hanya ilmu pendidikan, ilmu itu banyak cabangnya. Jadi semakin tinggi, ya semakin harus merunduk memang. Kita tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Terakhir kali ini,
pengen tanya, pernah nggak Mbak ada yang tanya sebenarnya apa sih yang dikejar sampai S3, cita-citanya apa? Oke. Sebenarnya kalau ini saya juga masih merefleksikan diri ya. Sebenarnya cita-cita saya itu apa-apa yang mau saya kejar gitu kan. Tapi balik lagi, karena prinsip saya pingin jadi orang yang lebih bermanfaat dengan apa yang sudah saya miliki. Karena saya sudah S3, otomatis ya harus bisa lebih bermanfaat gitu loh. Harus banyak yang bisa diberi makan manfaat gitu. Balik lagi ke situ sih. Kalau ditanya pengen apa, tujuannya apa ya, ya tujuannya ya pengen jadi manusia yang bisa bermanfaat gitu doang. Jadi kalau apa ya, pendidikan kan tadi sudah saya bilang kalau pendidikan itu bukan hanya ngejar gelarnya aja, tapi esensi dan juga kontribusi nyata dari gelar yang sudah didapat. Percuma gelarnya banyak tapi dia nggak berkontribusi, nggak bermanfaat, buat apa gitu loh. Ya udah buat pajangan aja, gelarnya panjang. Saya Arisclia Yuka Putri, SPD, MPD, GR, oh panjang banget, tapi nggak ada apa-apanya, ya udah nggak akan dilihat gitu loh. Tapi bagaimana dia memanfaatkan gelar itu? Misal, cuman sampai Arisclia Yuka Putri SPD. Oke, bagaimana saya memanfaatkan untuk gelar itu? Ya udah, saya jadi guru, kemudian bisa sharing dengan teman-teman hima seperti saat ini, kemudian bisa bantu anak-anak dan lain sebagainya gitu kan. Terus balik ke tingkatan yang selanjutnya gitu, di S2 ada MPD-nya. Ya berarti kan kebermanfaatan itu tidak berhenti di satu titik, tapi ada tingkatan-tingkatan lain. Ibaratnya tuh gini loh, kita naik sebuah tangga ya, kita tuh nggak tahu arah tangganya itu mengarah kemana. Tiap kita naik pelan itu kan pasti ada perspektif yang berbeda. Tangga di lantai 1 pemandangannya beda dengan di lantai 2. Dan begitu pun di lantai 3. Nah, itu kan pasti berbeda. Nah, di lantai 3 ini yang jenjang paling tinggi, ibaratnya S3 ini, melihat semuanya kan jadi kayak, oh ya ampun kecil banget, berarti aku ini kecil banget ya, kalau dilihat dari bawah aku juga kecil gitu loh. Jadi ya karena semakin tinggi kita melihat orang-orang kecil itu kan semakin banyak. Bagaimana di ketinggian itu, titik itu kalian bisa bermanfaat di orang banyak. Kita kan melihat yang paling tinggi, lebih banyak yang dilihat. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah kita lihat itu menjadi yang bisa kita beri manfaat gitu. Jadi tiap tangga itu kan perspektifnya beda. Itu sih. Kalau masnya ini sekarang semester berapa? Saya baru semester 2. Oke, masih panjang ya. Oke, luar biasa penjelasan cerita hidup lah ini, bisa dibilang dari Mbak Yoga. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen tanya sesuatu tentang kehidupan Mbak Yoga atau tentang pendidikan S1, S2 maupun S3, dipersilakan untuk tanya. Oke. Berarti kalau di semester 2 masnya ini masih di hima angkatan masih bawah ya? Sudah LKM MTD? Sudah. Oh sudah, oke. Gimana menjalani semester 2 ini di perkuliahan? Sebenarnya kurang lebih nggak ada kendala. Oh nggak ada kendala. Kayaknya aktif ya di berbagai hal? Kalau aktif di berbagai hal sih sebenarnya juga enggak. Cuman mengaktifkan diri. Saya ketika masuk kuliah cuma satu. Yang penting saya selesai kuliah cepat. Oh iya benar, kuliah cepat itu penting juga teman-teman. Kalau misalkan mengejar timing ya, kalau kita perempuan kan kadang dikejar timing ya, padahal itu nggak enak banget ya, perempuan dikejar timing kayak apa aja gitu. Saya dulu S1 lulus 3,5, dapet wisudawan terbaik dan juga berprestasi. Dan itu berkat Ormawa sih. Jadi kamu juga nggak hanya kuliah tok lo ya, nggak hanya fokus di perkuliahan akademiknya aja, enggak, tapi self improvementmu juga harus banyak dan besar gitu loh, biar nanti selain lulus cepat ya juga dapat esensi manfaat, jadi bonus-bonus dapat wisudawan terbaik atau wisudawan berprestasi gitu kan. Lulus cepat penting. Nanti kalau mau langsung lanjut S2 kan nanti umurnya kecil ya kalau lulus S2. Apalagi sekarang saya S3 ini masih umur 24.
semester 3 sekarang. Sudah proposal, ya kurang 3 semester lagi, insya Allah. Mohon doanya ya teman-teman. Ada yang bertanya? Oke. Dapetin beasiswa di S2 susah nggak? Sama kira-kira mempersiapkannya dari kapan? Long story short, based on my story ya, untuk mempersiapkan susah atau enggak ya? Enggak sih, saya rasa, karena mungkin saya merasa saya memiliki bekal ya di S1 dulu saya aktif di organisasi, banyak proker yang saya kerjakan, banyak manfaat yang insya Allah sudah saya berikan gitu kan. Kemudian akademik juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Jadi ya mungkin sudah ada bekal gitulah untuk kita mendaftar di beasiswa gitu. Kemudian apa tadi? Mempersiapkan berapa lama waktu. Saat itu saya semester 6 kan sudah selesai kuliah, sudah kalau saya dulu nggak ada skripsi ya, sudah artikel, dan saat itu dapat beasiswa, bukan beasiswa, hibah dana dari Unsida. Jadi ada istilahnya beasiswa tugas akhir gitu ya, beasiswa tugas akhir selesai di Desember. Saya kerja di PMB Unsida waktu itu. Terus habis itu pembukaan beasiswa itu kan rata-rata di Januari sampai Juni. Nah, di Januari saya sudah cari-cari informasi. Saya mau mendaftar di beasiswa PMDSU. Beasiswa itu yang dari S2 fast track langsung S3. Jadi dari lulus S2 cuman 1,5, lanjut S3 2,5 gitu kan. Jadi cuman nggak terlalu lama gitu, ada beasiswa namanya PMDSU. Saya coba apply waktu itu dengan persiapan seadanya, ternyata dengan saya yang belum dapat apa istilahnya surat keterangan lulus ya, gitu SKL gitu ya, ternyata belum bisa mendaftar di PMDSU gitu, karena kan semester 6 udah selesai semua gitu. Terus habis itu PMDSU oke lah nggak jadi daftar, padahal beberapa berkas itu sudah saya kumpulkan. Ya kita teliti-teliti aja sih, kira-kira berkas yang krusial itu apa, karena beasiswa itu kan seleksi yang pertama pasti administrasi ya. Administrasi sesuaikan apa yang diperlukan ya dipersiapkan gitu, sedetail mungkin. Oke, di PMDSU ini gagal. PMDSU ini pendaftaran seingat saya ya kalau nggak salah itu sampai Februari. Terus di Februari karena saya dari S1 itu ngejar beasiswa unggulan, saya cobalah lagi. Di S1 dulu 2019 saya coba beasiswa unggulan, tapi gagal. Terus habis itu saya coba lagi di S2-nya ini, beasiswa unggulan. Saya cobalah, kan di beasiswa itu di beasiswa unggulan ada 2, seleksi administrasi dan juga wawancara. Dan ini beasiswa paling mudah sih menurutku daripada yang lainnya. Dari beasiswa-beasiswa yang sudah saya apply. Di beasiswa unggulan di seleksi administrasi ini ada yang paling krusial itu namanya rencana studi, proposal rencana studi sama isai. Nah, proposal rencana studi ini mencakup kalian nanti kalau misal S2 apa yang ingin kalian lakukan. Ya kayak kita buat proposal lah istilahnya gitu. Apa yang perlu, anggarannya berapa, nanti timelinenya mau dibagaimanain gitu kan. Kenapa kok milih di kampus ini, kenapa kok di prodi ini, kok nggak di yang lain gitu kan. Nah itu tertuang di proposal rencana studi. Baru di esai beasiswa unggulan ini, lebih ke kita memperkenalkan diri kepada reviewer dengan membranding diri kita sebaik mungkin. Jadi kalau kalian ada keunggulan nih, teman-teman kan di sini sudah ikut hima, itu bisa ditonjolkan. Kalau beasiswa unggulan kan menekankan di kontribusi ya, tapi tiap tahun itu beda. Kalau di waktu saya kemarin itu kontribusi untuk negeri gitu kan. Karena saya kemarin di S1 itu banyak ya, ada yang pengabdian masyarakat, kemudian proker-proker hima, BEM, itu kan banyak yang menyasar ke masyarakat. Nah itu ditulislah sama saya dengan branding sedemikian rupa, hingga nanti menarik reviewer. Meskipun kita nggak ada pengalaman atau nggak ada nggak ada prestasi lah. Kalau isai kita sekiranya baik dan dibaca reviewer itu oke gitu, bisa lulus. Ada teman saya yang memang di S1 itu dia nggak aktif sama sekali, tapi dia kuliah aja, kuliah pulang, tapi dia bisa dapat beasiswa. Karena apa? Dia mendetail gitu loh, menceritakan detail dirinya. Kalau misalkan di kuliah itu meskipun kuliah pulang, dia brandingnya nggak kuliah pulang, enggak.
kuliah fokus, kemudian manajemen waktunya ditonjolkan, kemudian keterampilannya ditonjolkan, semuanya ditonjolkan. Kontribusinya apa? Sekecil mungkin. Even jadi PJ mata kuliah itu bisa loh dimasukin. Kan itu menunjukkan satu tanggung jawab gitu kan. Ya gimana, pokoknya kalau di ISA itu branding diri sih. Itu doang, itu yang dipersiapin. Jadi kalau ditanya berapa lama, dari Februari sampai Mei. Februari, Mei berapa bulan? 3-4an lah ya, 3-4an itu. Dan itu sempat mau tertunda hanya karena di PD Dikti saya itu belum ada tulisan lulus. Nah, itu kendalanya. Dan kalau di beasiswa unggulan itu memang sudah harus punya kampus dulu. Punya LOA, Letter of Accept. Jadi keterangannya kalian itu sudah diterima. Gitu. Jadi misal nanti kalau karena saya daftarnya di mahasiswa baru waktu itu, jadi saya melampirkan kalau saya sudah ikut tes seleksi masuk di perguruan itu di jenjang S2. Kan ada nih surat keterangan masuknya, itu nanti dilampirkan. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini semester 3, semester 4 ya, itu bisa masuk di beasiswa unggulan yang ongoing. Gitu. Kalau ongoing ya pasti dilihat IPK ya, minimal berapa gitu. Tapi kalau saya rasa di PGSD Umsida ini kayaknya di atas 3,5 ya. Keren teman-teman. Jadi itu bisa jadi modal. Terus yang dipersiapkan selain administrasi itu tadi ada wawancara. Nah, wawancara ini kalau dulu saya kayaknya 1 jam atau kurang lebih 1 jam lah ya. Itu ditanyain, ya tanya jawab biasa sih. Perkenalan, kemudian kenapa sih kok milih kuliah di sini nggak yang lain? Ya semuanya itu sebenarnya ada di isaimu, ada di rencana studimu. Tapi kalau kamu nggak benar-benar paham, ya wassalam. Dan keterampilan komunikasimu kurang, ya wassalam. Karena yang dinilai dulu kan kalau wawancara itu kan kesiapan dan konsistensi dari apa yang sudah ditulis. Tuh. Oke. Terakhir kali dapat pertanyaan ini, bagaimana cara menjaga konsistensi mbaknya sehingga 6 semester itu benar-benar sudah selesai mata kuliah keseluruhan sudah selesai. Oke, ini sebenarnya agak, kalau saya rasa saya dulu itu alhamdulillah dimudahkan banget ya teman-teman, kayak ya dibantu gitu. Saya nggak expect juga lulus cuma 6 semester, tapi kan tetap ditulis 3,5 ya di situ. Lulus lebih cepat lah dari teman-teman. Karena di angkatan saya ini, bukan di angkatan saya, PGSD baru lulus 3,5 itu baru di saya dan teman saya gitu. Jadi baru di tahun saya dan teman saya itu bisa lulus 3,5 dengan segala mata kuliah yang ada. Nah, menjaga konsistensi sebenarnya ya itu sih karena saya dulu berkecimpung di berbagai organisasi, mulai dari ketua HIMA, ketua BEM, kemudian di Sekjen DPM. Jadi saya mulai dari semester 1 sampai penghujung semester itu masih tetap di organisasi. Karena mungkin itu menyenangkan bagi saya, bertemu orang banyak, ngobrol dan lain sebagainya. Akhirnya dari organisasi itu ada informasi terkait kalau dulu kampus mengajar, sekarang kayaknya tidak ada ikut kampus mengajar. Di kampus mengajar itu kan ada konversi mata kuliah dan itu ternyata menguntungkan ya gitu. Jadi ada konversi mata kuliah, akhirnya beberapa mata kuliah saya dipangkas. Terus habis itu ikut student exchange itu kan ke Malaysia dengan Universitas Malaya, kalau nggak salah, lupa saya. Itu ternyata juga dapat konversi. Kita tukar beberapa mata kuliah. Ternyata di sini ada konversi lebih 1 mata kuliah, otomatis kan kepangkas toh, gitu. Terus ada lagi waktu itu beasiswa juga dari Umsida, beasiswa tugas akhir Umsida dulu itu. Nah, dapat juga dari situ, yang itu mengharuskan untuk cepat-cepat buat artikel. Dan itu baru di tahun saya, kalau nggak salah. Di atas ada, cuman di tahun saya yang baru ada dananya, kalau nggak salah gitu. Jadi cepat-cepat, dan itu saya dapat informasinya dari Kaprodi. Nah, beruntunglah kalian yang ada di organisasi karena informasinya langsung dari pusat. Itu privilege loh, menurut saya. Karena saat itu saya ketua BEM, ketua HIMA, otomatis kan dikenal banyak jajaran pimpinan yang ada di kampus kan. Jadi informasi itu kita dapat lebih dulu gitu. Jadi
oh kita mau apply juga udah duluan daripada yang lain gitu loh. Jadi ya itulah konsistensinya, mungkin karena saya dulu konsistensinya di organisasi, ya saya tekuni di organisasi. Sebelum ditutup Mbak, mungkin ada pesan buat teman-teman sekalian terkait progres ke depan. Progres sebagai mahasiswa. Oke. Pesannya mungkin satu, jangan sia-siain waktumu. Tuh. Karena waktu itu tidak bisa diulang, dan kalaupun kalian mau ngulang, itu hanya ada di semester antara. Kalau kita bicara, kalau kuliah ya, kalau kita menyanyiakan waktu, ibarat kata kuliah udah dapet D, hanya bisa ngulang itu bukan mengulang sebelumnya, tapi selanjutnya di semester antara, otomatis kan nambah waktu, gitu loh. Jadi bukan persiapkan ya, lebih ke manfaatkan waktu yang ada dengan mengupgrade diri, mengupgrade skill, dan juga kemampuan akademik. Dua hal ini, organisasi dan juga akademik, itu bukan suatu hal yang berbeda loh, bukan bertolak belakang loh. Jadi dua hal ini harus selaras gitu. Organisasi tanpa akademik yang bagus, ya buat apa? Kita cuma pandai ngomong, nggak ada hasilnya kan. Tapi kalau akademik tok tanpa skill, ya udah kita pinter untuk diri kita sendiri, jadi anak yang pendiam, yang pinter. Tapi kan kita nggak bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Gimana orang mau lihat gitu kan? Jadi dua hal ini harus diselaraskan. Gitu. Manfaatkan waktu, upgrade diri sebisa mungkin, semampat mungkin. Kalau ada kesempatan, ambil. Gitu. Jadi ya, jadi mahasiswa itu menurut saya waktu yang sangat menyenangkan itu hanya di S1. Kalau di S2, S3 tuh beda banget vibes-nya. Teman-temannya juga beda. Kalau di S1 kita masih bisa senyum-senyum, tawa-tawa, main. Kalau di S2 itu udah beda banget. Karena teman-temannya mungkin udah kerja. Jadi kalau kita belum kerja, ya udah kita survive sendiri. Apalagi S3. Udah bukan temennya yang rea-reo. Ayo main, ayo enggak bisa gitu. Jadi mumpung masih di S1, ikuti segala hal yang ada. Upgrade diri semaksimal mungkin sampai nanti ketemu di titik terbaik kalian. Itu sih dari saya. Oke, Mbak Yoga, terima kasih atas waktu yang udah diluangkan di bincang-bincang santai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Mbak Yoga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya pribadi ada salah, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Jamal Bidal Polisi pamit undur diri. Semoga kalian semua sehat selalu. Nun wal qalami wa ma yasrun billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.